23 Juni 2021 mungkin menjadi salah satu hari terburuk untuk masyarakat di seluruh dunia karena COVID lagi di puncak-puncaknya. Bahkan hari tersebut menjadi lebih buruk untuk 3 orang ini karena pada hari itu mereka juga ditangkap oleh kepolisian wilayah Miyagi, Jepang karena mengupload konten alur film ke platform YouTube. Satu orang didakwa 2 tahun penjara plus denda 2 juta yen. 2 lainnya didakwa penjara 18 bulan dan denda masing-masing 500.000 dan 1 juta yen. Ketika YouTuber alur cerita di Jepang ini harus mengeluarkan jutaan yen denda atas kontennya. Sampai saat ini, YouTuber serupa di Indonesia malah masih mendapatkan jutaan dari AdSense mereka. Tapi sampai kapan? Akankah peristiwa yang terjadi di Jepang ini akan menimpa juga kepada YouTubers kesayangan kita semua? TikTok, salah satu aplikasi yang paling populer saat ini. Sisi lain, menjadi salah satu pengguna pasif dari total 1,6 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Dengan hanya 1-2 kali swipe, TikTok langsung tahu konten seperti apa yang kita sukai. Berkat fitur swipe, semuanya terasa sangat mudah di sosial media. Kemudahan ini bahkan tidak hanya berlaku di sana. Semua aplikasi-aplikasi berbasis online terus-terusan mencari inovasi baru untuk mempermudah hidup penggunanya. Tidak lama lagi, kita akan hidup di mana bangun tidur dibangunkan oleh Google Assistant. Mau berangkat kantor, nggak perlu repot-repot lagi karena baju sudah disiapkan laundry online yang diantar jemput oleh Gojek dan bisa dibayar menggunakan OVO yang saldonya ditop up menggunakan aplikasi M-Banking yang berjalan menggunakan kuota internet yang kalian beli dari Tokopedia. Everything is so good. Sampai kita mulai menyadari bahwa kebiasaan ini ternyata membentuk pola hidup baru. Pola hidup instan. Sebuah gaya hidup di mana semuanya bergerak secara cepat dan dinamis. Kita nggak peduli lagi tentang detail. Kita nggak mau tahu lagi tentang kedalaman sesuatu. Kita hanya mau berfokus pada hal-hal yang bersifat inti. Bukan cuma berdampak pada kehidupan pribadi. Seluruh aspek dalam kehidupan mulai harus beradaptasi dengan pola hidup baru ini. Dalam urusan ekonomi, kita sering melihat brand-brand besar mulai mensederhanakan logo perusahaan mereka. Dalam bidang fashion, semakin sedikit orang yang berminat pada pakaian-pakaian bermotif kompleks. Bahkan hal ini terasa lebih kejam dalam industri perfilman karena semakin banyak orang yang tidak mau lagi menghabiskan 2-3 jam untuk menonton film. Orang-orang ini cuma mau tahu apa yang terjadi, gimana penyelesaiannya, persetan dengan nilai seni. We don't care sama kedalaman emosi. Dan menariknya, industri film tetap menolak untuk beradaptasi. Film adalah sebuah produk. Mustahil ada produk tanpa adanya target pasar. Berkat pola hidup baru, segmen pasar film sekarang terpisah menjadi 2 bagian. Penonton konservatif bergaya tradisional yang masih mempercayai setiap detik dari film layak untuk diapresiasi, dan penonton film progresif yang hanya berfokus pada masalah inti. Karena industri film menolak untuk beradaptasi, segmen pasar progresif menjadi segmen yang kurang mendapat perhatian oleh perusahaan film. Seseorang harus memberi perhatian kepada mereka. Inilah posisi di mana konten kreator mengambil peran sebagai pengganti. Hanya dengan waktu 10-15 menit, penonton film progresif mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan hal tersebut menjadi semakin menarik ketika konten kreator ini mempersonalisasi video mereka sesuai dengan gayanya masing-masing. Ada yang menonjolkan sisi komedi, ada yang mengutamakan kesingkatan durasi, bahkan ada yang mengandalkan suara lembut yang menenangkan hati. Semuanya berjalan aman, sampai platform streaming perlahan mulai mengalami kerugian. Beberapa bulan yang lalu, Netflix kehilangan value senilai 18 miliar dolar hanya dalam waktu 1 hari. Jepang, negara di mana 3 YouTubers tadi ditangkap, mencatat mengalami kerugian 96 miliar yen karena penyalahgunaan hak cipta film. Tapi walaupun demikian, masih juga banyak terdapat pro dan kontra dalam polemik ini. Ada pihak yang berpendapat video ini jatuh dalam kategori fair use karena kreatornya telah mengedit dan mempersonalisasi video-video ini. Tapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat konten ini jauh dari kata fair use karena si kreator telah mencuri segmen pasar dari si pemilik karya. Karena sifatnya yang abu-abu, tentu saja istilah fair use hanya berlaku di mata YouTube, tapi tidak di mata hukum. Dalam peraturan hukum, semua jelas antara hitam dan putih, salah dan benar, melanggar tidak melanggar. Semua karya yang bersifat kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Global Intellectual Property Center pernah melakukan survei di tahun 2016. Hasilnya, Jepang menduduki peringkat 4 dalam hal perlindungan hak cipta. Jadi nggak heran kenapa 3 orang tadi diburu oleh pihak kepolisian dan harus berurusan dengan aturan hukum. Bahkan saking ketatnya aturan hak cipta di Jepang, di tahun 2004, kepolisian Jepang pernah menangkap seorang programmer bernama Isamu
Isamu Kaneko dengan alasan menyediakan platform sharing file yang memungkinkan penggunanya untuk saling sharing file yang terlindungi hak ciptanya. Indonesia menduduki posisi 7 tapi dari terakhir untuk urusan perlindungan hak cipta berkat isu kesehatan, pendidikan, kelaparan, ajaran sesat, korupsi, pinjaman online, judi slot. Pemerintah masih belum sempat untuk berfokus pada permasalahan ini. Bukan cuma film bajakan, software bajakan juga masih bertebaran di mana-mana. Game bajakan masih populer di segala tempat. Bahkan orang yang so anti bajakan pun seminimal-minimalnya pernah menggunakan Windows bajakan di laptop lama mereka. Meskipun pelanggaran hak cipta di negara kita masih dianggap hal biasa, tidak lantas berarti kita akan aman-aman saja. Lebih-lebih konten kreator alur film. Kebanyakan produk yang dilanggar hak ciptanya itu berasal dari Amerika. YouTube sebagai platform penyedia tempat untuk konten kreator termasuk kreator alur film juga berasal dari sana. Dengan dasar hukum di MCA-nya, Amerika berada di peringkat pertama dalam urusan perlindungan hak cipta. Artinya, Amerika memiliki aturan hukum yang lebih ketat daripada Jepang. YouTube tentu saja tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti Isamu Kaneko yang dipenjara karena menyediakan platform untuk sharing konten berhak cipta. That's why sampai sekarang YouTube tidak pernah berhenti memfasilitasi pemilik hak cipta untuk melacak konten-konten mereka yang diupload secara tidak sah ke YouTube. YouTube punya mesin yang bisa membaca kecocokan visual. YouTube punya teknologi Content ID yang dapat melacak penyalahgunaan hak cipta ilegal secara otomatis. Satu-satunya kekurangan dari teknologi ini, mesin ini tidak mampu melacak apabila durasinya di bawah 3 detik. Itulah kenapa konten alur film banyak mengandalkan freeze frame untuk mengisi kekosongan visualnya mereka. Tapi jangan salah, YouTube lebih cerdas ketimbang penggunanya. Selain mengandalkan sistem otomatis, YouTube juga menyediakan sistem klaim hak cipta manual yang memungkinkan si pemilik hak cipta untuk melacak secara manual satu persatu. Itu artinya, si pemilik hak cipta diperbolehkan untuk mengklaim hak ciptanya meskipun durasinya hanya 1-2 detik. Dan ini pernah terjadi. Sejauh ini, jika dinilai dari kacamata awam, tidak ada yang salah dari ketiga pihak yang terlibat. Perusahaan film mengklaim hak ciptanya, konten kreator membuat konten alur film karena ada minat pasar. Minat pasar juga muncul karena perubahan pola hidup. Ada 2 skenario yang muncul dari kondisi ini. Jika pihak film yang menang, berarti konten kreator dan penonton yang akan kalah. Kalau pihak film yang kalah, berarti konten kreator dan penonton yang akan menang. Lantas bagaimana caranya agar semua pihak bisa menang? Platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, atau HBO Go selama ini memiliki bisnis model yang sama dengan OnlyFans. Kalau mau menonton, penonton harus bayar. Berbeda dengan OnlyFans yang urusannya dengan nafsu, Netflix dan kawan-kawan tidak cukup merangsang kebanyakan masyarakat agar mau membayar mereka. Lebih-lebih jika ada yang gratisan. Ada satu cara yang mungkin terdengar tidak mungkin untuk mengatasi hal ini. Platform streaming mulai mengubah model bisnis mereka menjadi sistem hybrid yang memadukan antara sistem berbayar dan sistem gratisan seperti yang dipopulerkan oleh tetangganya OnlyFans. Tentunya kalian tahu siapa. Alih-alih cuma menyediakan film berbayar secara utuh, platform streaming seharusnya mulai mengoptimalisasi platform mereka sendiri untuk menyediakan konten-konten gratis seperti behind the scene atau apapun itu yang hanya bisa diinterpretasikan melalui satu sudut pandang, termasuk konten-konten seperti alur film. Adapun konten-konten seperti review, breakdown, dan semacamnya, konten yang bisa diinterpretasi dari berbagai macam sudut pandang, tentu saja akan lebih menguntungkan si pemilik hak cipta jika pemilik hak cipta membolehkan konten kreator lain untuk tetap berkreasi di platform masing-masing. Karena semakin banyak sudut pandang dan platform yang berbeda, semakin besar pula kemungkinan film-film ini bakalan menjangkau pasar yang lebih luas dan berbeda-beda. Terdengar tidak menguntungkan mungkin, tapi konten gratis akan mengundang banyak penonton. Netflix dan kawan-kawan pun nantinya pasti akan menjadi tempat yang sempurna untuk memasang iklan. So, win untuk platform streaming, win untuk penonton. Tapi gimana dengan konten kreator alur film? Tentunya mereka ingin menang juga, bukan? Netflix, Disney Plus, HBO Go, dan lain-lain adalah perusahaan besar. Bukan cuma menyediakan layanan streaming, sekarang mereka juga harus lebih sering membuat film sendiri untuk membuat pelanggannya tetap bertahan. Tidak ada waktu yang tersisa untuk mengedit, mendubbing, dan mengurus konten gratisan. Akan menjadi keputusan gegabah tentunya jika mereka meng-hire karyawan baru dari seluruh dunia hanya untuk mengurus urusan gratisan. Karena jika nantinya tidak berjalan, tentunya platform streaming akan mengalami kerugian. Inilah posisi di mana konten kreator dari YouTube mengambil peranannya. Alih-alih berperang dengan mereka, akan lebih bijak rasanya jika mengubah YouTubers ini menjadi Netflixers, Disneyers, atau HBO Goers. Platform streaming tidak perlu mengeluarkan uang dari sakunya sendiri. Biarkan perusahaan-perusahaan lain yang memasang iklan di sana yang membayar mereka. Persis seperti yang dilakukan YouTube. Bahkan untuk membuatnya lebih menarik, platform streaming ini mungkin bisa meningkatkan bayaran kepada konten kreatornya. Ketika YouTube cuma membayar 55% dari total pendapatan, mungkin platform streaming ini bisa meningkatkannya menjadi 55,1% atau berapapun
ataupun angka yang dianggap fair. Bahkan Netflix dan kawan-kawan juga bisa memanfaatkan mereka sebagai pasukan pembasmi pelanggar hak cipta yang bertugas untuk melacak konten-konten yang merugikan pemilik hak cipta dengan imbalan tambahan. So, win-win-win. Dengan mengandalkan sistem hybrid seperti ini, YouTube sukses mengumpulkan 29 miliar dolar tahun lalu. Lebih kecil dari pendapatan Netflix memang yang berhasil meraup 32 miliar dolar. Tapi angka ini seharusnya bisa lebih tinggi jika saja mereka mau beradaptasi dengan kebutuhan baru penonton dan merangkul konten kreator yang selama ini dianggap sebagai parasit untuk menjadi bagian kecil dari mereka. Ide ini akan terdengar sangat tolol di telinga beberapa kalangan. Sangat wajar tentunya mengingat kami bukan lulusan MBA, tapi tidak membutuhkan ijazah MBA untuk mengetahui perubahan pola hidup masyarakat yang menjadi serba instan. Jadi ketimbang memaksa mereka untuk kembali tertarik kepada film secara utuh, kenapa tidak mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan pola hidup baru ini? Yes, beradaptasi. Inilah the ultimate point yang ingin kami sampaikan. Terserah bagaimanapun caranya. Di antara sekian banyak permasalahan yang pasti akan muncul dari ide ini, ada satu permasalahan yang paling sulit untuk diselesaikan, gengsi dan reputasi. Jika ide ini nantinya let's say terwujud, artinya YouTubers alur film ini sukses mendisrupsi industri streaming secara sepenuhnya. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada reputasi Netflix dan kawan-kawan. Apa kata dunia jika bisnis raksasa mereka terdisrupsi oleh konten kreator anonimus dari YouTube? Artinya, jika ide ini tidak berjalan, konten kreator alur film masih menjadi musuh bagi pelaku industri film. Dan apabila ide ini berjalan pun, mereka masih tetap akan menjadi musuhnya pelaku industri film. Tapi tidak ada cara yang lebih efektif untuk menghadapi musuh selain membuat mereka tetap dekat, kata Michael Carleon. So let's see, bagaimana Netflix dan kawan-kawan nantinya menghadapi musuh. Selamat datang kembali di channel Alur Aluran. Kali ini kita akan membahas kembali alur film mantap yang pastin. Oh, come on.